Assalamualaikum, welcome back to my channel. Mak gimana kabarnya nih? Udah lama gak ketemu ya. Karena saya udah gak upload kemarin-kemarin ya. Udah sekitar 2 minggu nih. Semoga mak semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya, amin. By the way, kenapa sih nggak upload kemarin itu? Karena kayaknya waktu itu saya udah pernah cerita ya mak. Waktu itu kan gantian ya sakitnya, dari mulai paksu anak saya terus nggak lama paksu lagi. Nah jadi kayaknya tuh saya butuh waktu untuk nggak ngapa-ngapain, untuk nggak masang handphone, untuk syuting dan lain-lain, apalagi ngeditnya. Dan jualan juga saya nggak jualan juga ya mak untuk beberapa lama. Karena di otak itu penuh banget, nggak tahu isinya apa ya. Jadi kayaknya saya butuh waktu banget untuk ya sekedar healing aja lah di rumah ya. Meskipun nggak ngerjain apa-apa juga di rumah karena tetap banyak kerjaan, tetap mencuci, tetap menyapu, pokoknya tetap ngelakuin tugas dan rutinitas sebagai ibu rumah tangga. Cuma ya bedanya nggak saya syuting dan jualan juga nggak saya buka karena nggak bisa, karena masih banyak pekerjaan yang tertunda waktu saya merawat paksu dan diri saya sendiri juga. Apalagi ditambah adanya hormon bulanan. Nah bulanan kali ini nih lumayan berat ya buat saya. Jadi ya agak-agak rewel dan agak-agak gimana sih, lebay gitu ya mak. Biasanya sih nggak terlalu gimana-gimana gitu sakitnya ya. Tapi ini lumayan juga. Artinya ya berarti fisik saya bulan ini memang sangat kelelahan. Tapi ya ada kalanya saya masih bisa lah maksain diri gitu ya untuk syuting demi konten yang bisa dinikmati dan bisa bermanfaat juga buat emak-emak di luar sana. Jadi ya tetap biasa aja kayak saya bikin sarapan yang gampang-gampang aja. Dan karena sudah menjelang menuju akhir bulan, jadi ya selalu menghabiskan stok aja yang ada di kulkas. Jadi saya bikin nasi goreng, kemudian ada pakai nugget masih ada gitu ya mak, yang waktu saya beli waktu belanja bulanan. Terus juga ya karena telurnya ini juga kan nggak bisa saya 1 bulan itu cuma 1 kali beli telur ya. Jadi ini kalau nggak salah telur yang saya beli keberapa kalinya gitu. Jadi masih ada sisanya. Mau saya pakai dadar telur aja diorak-arik, tapi nggak dicampur dengan nasinya karena kepengen tekstur telur yang lebih besar. Kalau misalnya dicampur sama nasi biasanya tekstur telurnya agak hancur, jadi sedikit bercampur dengan nasi. Jadi rasanya kok kayak lebih sedikit gitu kalau dibandingkan jika telurnya dipisah. Karena selalu nyetok bumbu putih, jadi kalau bikin nasi goreng atau bikin apapun saya juga selalu pakai bumbu putih aja yang ada di kulkas. Bumbu putihnya isinya apa aja sih? Kalau saya cuma bawang merah, bawang putih, kemiri, udah itu aja ya mak. Jadi itu aja yang dihaluskan dan itu jadiin stok bumbu untuk masakan apa aja. Nanti tinggal tambahin aja, mau tambahin kecap, mau tambahin kunyit, tambahin cabai, udah beres ya. Jadi kita nggak perlu mikir lagi bumbunya gimana dan mau masakan apa, bumbunya apa. Pokoknya all in one aja lah ini buat saya bumbu putih seperti ini ya. Dan dirasa-rasa saya kayaknya bulan ini itu sedikit lebih hemat dibandingkan bulan sebelumnya ya mak. Karena kalau sarapan saya lebih suka dan kebanyakan saya masak sendiri di rumah. Biasanya seminggu 7 hari itu saya masak tiap hari untuk sarapan, biasanya hanya 5 atau 4 kali gitu ya. Jadi sisanya itu bosen, jadi suka saya beli di luar. Tapi ini enggak, rata-rata full hampir 7 hari berturut-turut saya buat sarapan di rumah. Efeknya itu adalah ya nasi di rumah jadi lebih cepat berkurang, lebih cepat habis. Tapi alhamdulillahnya cukup lah ya. Karena dua bungkus beras itu sekitar 10 kilo itu sudah bisa saya habiskan sampai tanggal 25 kalau nggak salah ya. Jadi tanggal 26-nya itu saya baru beli beras ketiga, masih dengan budget yang saya targetkan untuk bulan Oktober juga. Jadi kalau dihitung-hitung kurang lebih untuk beras pengeluarannya itu ya saya menggunakan 3 bungkus beras alias 15 kilo untuk 1 bulan. Kalau pengeluaran beras mak-mak berapa nih? Boleh dong share di komen ya.
Untuk penggunaan minyak juga saya bulan ini alhamdulillah hanya beli 2 liter minyak goreng ya Mak. Jadi ini baru saya pakai beberapa hari yang lalu, itu baru refill lagi. Jadi alhamdulillah sangat-sangat cukup. Mungkin sampai tengah bulan ke depan masih cukup ya. Jadi mungkin nanti saya belanja bulanan minyaknya itu juga masih 1 bungkus 2 liter aja. Karena alhamdulillah penggunaan minyak juga nggak banyak, goreng-gorengan juga nggak banyak di rumah. Kalaupun pakai gorengan saya selalu pakai minyak yang tidak full atau tidak terendam, yang penting matang gitu aja ya dengan api kecil. Dan kalau misalnya minyaknya banyak juga resiko ketenggorokannya itu juga jadi lebih cepat, meskipun saya pakai minyak yang filternya bagus gitu ya, tapi tetap aja yang namanya minyak kena api pasti goreng-gorengannya itu merangsang tenggorokan nanti, aduh jadi gimana-gimana gitu ya Mak. Jadi udah sehat malah kambuh lagi, cepet kambuhnya. Jadi selalu kalau misalnya saya bikin nasi goreng kayak gini juga, untuk bumbunya minyaknya hanya sedikit aja, yang penting bumbunya itu bisa harum. Dan kalau nasinya ini jadi lebih tidak berminyak alias kering, jadi enak banget, nyaman banget untuk dimakan. Jadi minyak yang 2 liter tersebut belum saya masukin ke botol-botol karena masih ada sisa minyak goreng yang bulan berapa lalu gitu ya, masih ada. Jadi saya belum pakai, belum refill ke botol-botolnya. Jadi ya gitu deh, botol minyaknya 3-tiganya masih kosong. Dan alhamdulillah saya seneng banget kalau misalnya saya buka refillan minyak gorengnya itu di atas selalu di atas tanggal 20-an gitu ya Mak, 23 gitu ya. Aduh seneng banget rasanya ya. Pokoknya pasti cukup deh sampai tengah bulan ke depan. By the way, nasi goreng yang mau dibawa Paksu dan anak saya ke sekolah sudah siap. Dan ini ada sisa nasi goreng yang buat masaknya aja ya, ditambah timun. Sekarang saya mau masak untuk makan malam. Ini masaknya sore hari, jadi rencananya mau ngabisin aja yang ada di kulkas. Ada jagung, ada wortel, dan ada paru. Nah parunya itu Mama udah tahu ya kapan saya terakhir waktu itu belanja beli paru. Dan ini udah direbus. Mau saya masak kecap, satunya lagi mau saya masak cabe. Nah ini paru masak kecapnya udah jadi. Aduh ini enak banget Mak. Pokoknya gimana lah ya, saya suka banget tekstur paru nih, paling suka deh, apalagi kalau dibikin keripik ya, aduh udah nggak bisa tahan. Itu yang namanya keripik paru, keripik ceker, kemudian keripik usus, aduh jeroan semua, aduh gimana ya namanya juga doyan ya. Terus nanti ini sayur sop jagungnya mau saya nggak tambahin telur lah karena udah banyak makan telur hari ini ya. Terus paru masak kecapnya udah jadi, dan ini sekarang di sebelah udah juga jadi paru cabenya. Tapi ini karena saya dendam, mungkin udah lama gak makan cabe, ternyata ini pedes sekali. Aduh jadi saya cuma makan sedikit aja bumbunya, udah gak tahan sama masakan yang saya bikin sendiri. Ini gimana sih ceritanya ya, gak ngerti. Aduh ya itulah namanya nafsu sama cabe ya. Mungkin karena udah lama banget saya nggak kenal, nggak kesentuh sama cabe-cabean ini. Jadi sekalinya masak cabe malah kebanyakan. Nah Mak, sekarang saya mau ngitung berapa pengeluaran yang udah saya keluarkan untuk di bulan Oktober ini ya. Nih daftarnya, Mama bisa lihat nggak dari awal bulan Oktober setelah belanja bulanan ya. Ini semuanya udah saya catat di sini. Mudah-mudahan ada yang nggak kelewat karena biasanya apa-apa udah ngeluarin uang suka saya catat sih di handphone dulu baru saya tulis di sini. Tapi pas saya lihat-lihat di sini juga masih ada juga yang belum kecatat ya. Biaya servis motor Paksu kali ini di bulan ini belum masuk, belum saya tulis. Nanti aja lah saya kalkulasiin aja nanti kalau perhitungan berikutnya ya, karena ini udah kebetulan udah selesai semua perhitungannya baru saya ngeh gitu ya. Ternyata kalau dicatat itu pengeluaran itu banyak ya Mak, panjang loh segini ya, cukup panjang sih, cukup banyak menurut saya ya. Dan ini juga bulan ini banyak subsidi silang. Nah aduh alhamdulillah juga sih masih bisa kepake sama subsidi silang ya, nggak nambah lagi gitu di luar budget yang udah saya tentuin. Subsidi silangnya dari mana? Kebanyakannya dari belanja mingguan dan bensin Paksu. Alhamdulillah bensin Paksu nggak pakai tambahan dari saya, jadi biar
biaya bensinnya utuh, jadi biaya bensinnya dipakai untuk beberapa kebutuhan yang lain. Dan kemudian juga karena ada acara di sekolah anak saya beberapa kali nggak masak makan siang, jadi biaya belanja mingguannya itu saya pakai untuk biaya makan beli makan di luar gitu maksud saya. Jadi semuanya itu masih bisa tertutup tanpa saya menambah budget tambahan lain. Tapi sebetulnya ada tambahan budget dari uang yang saya simpan di rekening saya sendiri. Waktu itu beberapa kali pakai kendaraan online karena Paksu belum bisa bawa motor. Waktu itu masih pemulihan tapi harus masuk kerja, jadi mau nggak mau pakai kendaraan online. Jadi karena harus pakai yang online supaya dapat promo, jadi saya nggak bayar cash supaya lebih murah dapat ongkirnya. Terus juga saya ada beberapa kali lah ya gesek pakai untuk keperluan mendadak. Tapi ya nggak seberapa kok ya Mak. Jadi itu juga bukan pengeluaran tetap. Jadi alhamdulillah masih bisa ketutup, masih bisa kehandle sebetulnya dengan yang ada di rekening saya. Jadi semua pengeluaran yang ada di rekening saya nggak saya catat di sini. Yang dicatat di sini adalah pengeluaran yang uangnya saya terima cash dan real dari Paksu aja. Jadi kalau yang rekening nggak saya catat di sini ya. Segini aja tuh udah lumayan cukup hemat loh menurut saya. Kalau menurut Mak gimana nih biaya hidup kami di sini bertiga? Terima kasih ya Mak udah nonton dari awal sampai akhir. Semoga videonya masih bisa bermanfaat ya. Kalau suka jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum, bye-bye Mak.